Mengapa kurikulum di Indonesia selalu mengalami perubahan? Apakah karena ganti Menteri Pendidikan, ganti juga kurikulumnya? Inilah yang akan kita bahas, yaitu aksi nyata kurikulum merdeka oleh saya, Reni Nuryati. Dulu kita sering bertanya-tanya, mengapa sih kurikulum itu selalu ganti? Nah, pertanyaan inilah yang kemudian akan dijawab pada video kali ini. Kita harus tahu dulu, apa sih itu kurikulum? Kurikulum yang kita ketahui itu ada berbagai macam. Nah, ketiga yang pernah saya alami semasa sekolah adalah KTSP, kemudian kurikulum 2013, dan sekarang kurikulum merdeka. Nah, apa sih itu kurikulum? Singkatnya, kurikulum adalah perangkat rencana dan pengetahuan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, mengapa kurikulum perlu berubah? Karena yang pertama adalah agar relevan dengan perkembangan zaman, kemudian agar memenuhi kebutuhan belajar murid dan dapat menyiapkan generasi masa depan yang visioner. Kurikulum itu bersifat dinamis, artinya tidak berhenti di satu masa saja. Kurikulum yang baik itu adalah kurikulum yang sesuai dengan zaman dan terus berkembang sesuai konteks peserta didik. Nah, ini ada beberapa kerangka dasar kurikulum. Yang pertama ada tujuan pendidikan nasional, yang kedua ada profil pelajar Pancasila, yang ketiga struktur kurikulum, yang keempat prinsip pembelajaran dan asesmen, dan yang kelima capaian pembelajaran. Nah, sekarang kita berada pada kurikulum merdeka, yang mana tentu ini sudah disesuaikan dengan zaman sekarang, di mana kebutuhan siswa itu mempengaruhi terhadap pembelajaran. Jadi, guru harus berfokus pada kebutuhan siswa. Mengapa kurikulum merdeka? Karena kurikulum ini memiliki pembelajaran intrakurikuler beragam sesuai dengan kondisi murid agar lebih memahami konsep dan pengetahuan. Nah, kesimpulannya, kurikulum perlu mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian kurikulum bersifat dinamis dan kondisi lingkungan peserta didik harus diperhatikan dalam menyusun kurikulum itu sendiri.